Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah merupakan suatu pertemuan tatap muka yang ketiga kali, yaitu dengan topik yaitu actuating. Pengertian actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi, actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Fungsi penggerakan yaitu pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal, menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki dan dukungan sumber daya yang tersedia. Tujuan actuating: 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai semua pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Yang kelima, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Fungsi dari actuating di sini, fungsi actuating tidak terlepas dari fungsi manajemen melalui bagan di bawah ini, yaitu 1. Penentuan masalah, penetapan tujuan, penetapan tugas dan sumber daya penunjang, menggerakkan dan mengarahkan. Yang kelima, memiliki keberhasilan SDM. Fungsi actuating yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembinaan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat, proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Faktor-faktor yang diperlukan dalam actuating yaitu kepemimpinan. A. Memiliki kecerdasan orang-orang yang dipimpin, mempunyai perhatian terhadap kepentingan yang menyeluruh, memiliki kelancaran dalam berbicara, matang dalam berpikir dan emosi, memiliki dorongan yang kuat dari dalam untuk memimpin, memahami, menghayati kepentingan kerja sama. Nah, di sini ada sikap dan moral, yaitu sikap attitude, lantas ada sikap diktator, ada juga ada tata hubungan komunikasinya, komunikasi intern, komunikasi eksternal, komunikasi horizon, komunikasi vertikal. Lantas yang keempat adalah perangsang. Insentif ialah suatu yang menyebabkan atau menimbulkan seorang bertindak.
Ada yang supervisi, ada juga yang disiplin. Nah, di sini perlu kita terapkan. Disiplin ialah latihan pikiran, perasaan, kehendak, dan watak untuk melahirkan ketaatan dan tingkah laku yang teratur. Di sini ada jenis-jenis disiplin, ada dua, yaitu disiplin yang timbul dengan sendirinya, ada disiplin yang berdasarkan perintah. Nah, prinsip-prinsip actuating yaitu memperlakukan pegawai atau karyawan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi. Yang keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna. Kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Yang ketujuh, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Itu prinsip-prinsip dari actuating. Tahapan yaitu tindakan actuating ada 3 tahapan, yaitu harus semangat. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga adalah inspirasi. Nah, di sini ada teknik-tekniknya penggerakan. Itu apa yang efektif? Yaitu di sini dijabarkan memberikan penjelasan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi mengenai tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, setiap orang harus menyadari, memahami, serta menerima dengan baik tujuan tersebut. Pimpinan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh organisasi. Setiap orang harus mengerti struktur organisasi. Setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi dengan baik. Menekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Memberikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan memberikan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Yakinkan setiap orang bawahan dengan pekerja yang baik dalam suatu organisasi. Tujuan pribadi orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Nah, di sini contoh actuating ada single bed planting, yaitu di mana memberikan contoh kepada masyarakat atau bagaimana kita kalau melakukan suatu tindakan yang ada di lapang. Contohnya actuating itu bagaimana. Di sini yang pertama memberi petunjuk, bimbingan, binaan, serta pengarahan dari bawahnya. Rekan kerja yang mampu bekerja sama dengan bawahan. Ketua yang mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Nah, faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali, yaitu ada faktor lain juga yang mempengaruhi, yaitu gaya kepemimpinan. Nah, ini contoh actuating, contoh pengarahan petik kopi, di mana sindir tanaman atau asisten tanaman bisa manajer memberikan contoh kepada mahasiswa bagaimana cara pemetikan kopi yang baik dan benar. Ini contoh dari actuating. Yang kedua yaitu memberikan contoh bagaimana tindakan kita pada pengisian polybag untuk media tanam tanaman tebu. Jadi di situ sudah ada media campuran yaitu tanah,
pasir, mungkin ada pupuk kandang, dijadikan satu diaduk, lantas dengan perbandingan mungkin 1:1:1, di mana seorang teknisi dia memberikan suatu penjelasan. Di samping medianya yaitu tanah, pasir, dan pupuk kandang, berbagai perbandingannya disesuaikan dengan SOP, atas pengisiannya di pada polybag itu diberikan contoh-contohnya untuk komposisi media dan tanam untuk tanaman tebu. Ini juga dicontohkan juga aquating, yaitu tentang mutu tebang tebu. Karena setiap satu perusahaan, bahkan mitra dari PG itu tidak semuanya mengerti tentang mutu tebang. Sehingga di sini mutu tebang itu kita harus memberikan contoh yang baik dan benar. Sehingga pada mitra kerja itu bisa meniru sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diarahkan. Untuk pertemuan yang ketiga kali tentang aquating, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.